Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safira Triani dari kelas Advent 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep kualitas kehidupan kerja. Mutu atau kualitas kehidupan kerja disebut juga upaya untuk memanusiakan lingkungan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan terjemahan dari Quality of Work Life atau QWL. Nadler dan Lawler memandang QWL sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan juga pembuatan keputusan. Dapat dipahami bahwa QWL ini terkait dengan manajemen lembaga, khususnya bagaimana melibatkan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan organisasi. Dengan mutu kehidupan kerja ini mengacu kepada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan-keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawan. Nah, yang selanjutnya ada dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan organisasi sampai saat ini telah menjadikan organisasi sebagai sebuah sistem sosial layaknya manusia, yang pada awalnya organisasi hanya dipandang sebagai suatu wadah tempat bekerja sama orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Berdasarkan ketidakbatasan tersebut, organisasi kemudian dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sesuatu yang mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Sehingga saat ini, organisasi betul-betul diposisikan sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua adalah berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai yang terus meningkat dan mengharapkan diposisikan dapat diperlakukan secara lebih manusiawi. Dalam perkembangannya sampai saat ini, bermunculan organisasi serikat buruh, organisasi profesi, dan organisasi lainnya yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib pekerja menjadi lebih baik. Hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dikelola secara baik sehingga menjadi kekuatan untuk menghasilkan produktivitas pekerjaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik di perusahaan dapat dilakukan dengan job enrichment dan job enlargement. Nah, yang pertama adalah job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan ini didefinisikan suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai contoh adalah meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai itu sendiri sebelumnya. Lalu yang kedua adalah job enlargement atau perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan juga disebut sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Pada dasarnya, hal ini dilakukan karena ada kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Contoh perluasan pekerjaan ini adalah memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Kemudian ada hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak. Karena tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik pula, karena kinerja itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti menurut Richard Walton, terdapat
8 kategori utama untuk memastikan kualitas kehidupan kerja memiliki kondisi yang baik. Yang pertama adalah kompensasi tidak memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas dirinya. Lalu yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Adakah pekerja merasa sebagai bagian dari suatu tim atau sebaliknya? Lalu yang keenam, hak-hak karyawan terpenuhi. Lalu yang ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Bagaimana pekerjaan mempengaruhi peranan-peranan hidup karyawan. Lalu yang terakhir adalah relevansi sosial kehidupan kerja. Lalu selanjutnya, untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengayaan pekerjaan, yaitu suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Yang kedua adalah pemenuhan muatan, vertikal dan horizontal. Lalu yang ketiga, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, yaitu proses menambah kompleksitas pekerjaan guna menghimbau kepada kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi dari para pekerja. Dan yang keempat, yaitu menggilirkan pekerjaan, yang merupakan kegiatan menggerakkan orang ke pekerjaan yang berbeda-beda pada tingkat organisasi yang sama untuk masa-masa waktu yang singkat. Lalu selanjutnya yang kelima adalah memperbanyak sanjungan, karena salah satu keperluan penting yang biasanya dikehendaki para karyawan adalah pujian dan penghargaan tentang apa yang telah dilakukannya. Lalu yang kelima, bonus hari libur, yang merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang masuk sesuai target untuk mendapatkan ekstra libur. Dan yang terakhir adalah mengubah lingkungan kerja. Para pegawai biasanya lebih menyukai kontak sosial dengan pegawai lainnya, adanya tim-tim kerja, musik, dan juga waktu-waktu istirahat yang tepat. Masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Kondisi manusia berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi yang membentuk kekhasan tertentu. Sedangkan masalah organisasi terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Dan terakhir, masalah fisik lingkungan berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Nah, selanjutnya dalam pemecahan masalah mutu kehidupan kerja ini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pengayaan pekerjaan, lalu menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, menggilirkan pekerjaan, mendelegasikan wewenang, dan juga mengubah lingkungan kerja. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.